Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap datang bulan suci Ramadan berarti datang karunia yang memang dinanti-nantikan. Berarti datang karunia yang begitu besar. Dan bulan Ramadan bukan sembarangan bulan. Bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sampai-sampai dikatakan dalam beberapa hadis, kalau datang bulan suci Ramadan, sulsilat maradatus syayatin. Setan-setan itu dibelenggu, diikat. Sufidat maradatus syayatin. Diikat, dibelenggu. Setan-setan yang biasa mengganggu, biasa menggoda. Dan bulan suci Ramadan, siapa yang berbuat amalan yang wajib, maka pahalanya berlipat-lipat. Dan siapa yang berbuat amalan yang sunnah, dia mendapatkan pahala seperti melaksanakan amalan yang wajib. Karunia yang begitu besar yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan. Jangan sampai karunia yang besar ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan para ulama sepakat, paling tidak jumhur para ulama itu menyatakan ada amalan-amalan sunnah yang begitu banyak. Banyak sekali amalan-amalan sunnah. Dan yang paling tinggi dari amalan-amalan sunnah itu adalah thalabul ilm. Menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu kapanpun. Begitu istimewa. Begitu mulia. Apalagi kalau menuntut ilmu itu berada di bulan yang istimewa. Di bulan suci Ramadan. Dan memang kita tidak bisa pungkiri agama Islam adalah agama ilmu. Dan pertama wahyu diturunkan di bulan Ramadan adalah ayat yang memerintahkan untuk kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ilmu untuk bisa didapat salah satu caranya adalah dengan membaca. Dan para ulama sudah mengingatkan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun al-khamisa fatahlak. Jadilah kamu orang yang berilmu. Semua kita harus berusaha menjadi orang yang berilmu. Menjadi orang alim, berusaha. Sampai kalau tidak bisa menjadi orang alim, orang yang berilmu, muta'alliman. Jadilah orang yang terus menuntut ilmu. Kalau nggak mampu, mungkin karena kekurangan penglihatannya, kekurangan, macam-macam kekurangan, mustami'an. Jadilah mustami', orang yang mendengarkan ilmu yang disampaikan. Kalau tidak mampu juga menjadi mustami', menjadi pendengar karena keterbatasan ataupun kekurangan yang lainnya, kun muhibban. Jadilah orang yang mencintai ilmu. Gak bisa menjadi orang alim, turun menjadi muta'alim. Gak bisa menjadi muta'alim, turun menjadi mustami', pendengar. Gak bisa jadi pendengar, muhibban. Jadilah orang yang mencintai ilmu. Jangan menjadi yang kelima. Siapa yang kelima itu? Alim bukan, muta'alim bukan, orang alim bukan, penuntut ilmu bukan, yang mendengarkan untuk mendapatkan ilmu bukan, pecinta ilmu juga bukan. Maka itu menjadi orang yang hancur dan orang yang sengsara. Islam adalah agama yang meminta kepada semua penganutnya
untuk benar-benar tidak bisa lepas dari ilmu. Dan kita semuanya mengetahui betapa besarnya derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu darajat. Derajat yang bukan satu derajat. Sampai dalam beberapa riwayat dikatakan derajat orang yang berilmu dengan derajat para nabi-nabi itu tidak begitu jauh. Untuk menggambarkan betapa tingginya derajat orang yang berilmu. Dan dikatakan Nabi Sulaiman alaihi salam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam, itu beliau pernah ditawarkan, Sulaiman, kamu mau ilmu, mau harta, atau kamu mau tahta? Dalam riwayat itu dikatakan Nabi Sulaiman memilih ilmu, karena dengan ilmu beliau bisa menjalankan kerajaan ataupun tahta dengan baik, dan dengan ilmu bagaimana harta bisa tertata dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan para ulama juga membawakan beberapa riwayat terkait dengan ilmu. Dikatakan innallaha yu'ti, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai ataupun orang yang Allah benci. Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai atau Allah tidak cintai. Walakin akan tetapi Allah memberikan ilmu kepada orang yang Dia cintai. Dan dalam hadis yang kita semuanya sudah sering mendengarnya dan mungkin sudah tidak asing lagi, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk dia mendapatkan kebaikan, Allah berikan kepadanya ilmu yang membuatnya memahami agama dengan sebaik-baiknya. Kalau bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dan dikatakan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita menambah semua nilai-nilai kebaikan, semua pahala yang begitu banyak yang ada di bulan Ramadan, maka salah satu amalan yang harus benar-benar kita upayakan adalah semangat dan antusias untuk terus menambah ilmu sepanjang bulan suci Ramadan. Karena nanti para ulama mengatakan ketika menguraikan tentang keadaan Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat dermawan, yang kedermawanannya itu mengalahkan hembusan angin yang tidak bisa dibatasi. Dan dikatakan kedermawanannya itu bukan hanya terkait dengan harta, tetapi kedermawanan dengan ilmu, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sepanjang bulan suci Ramadan, semuanya itu penuh dengan kedermawanan, baik kedermawanan yang dikatakan tidak ada satu orang pun yang datang meminta kepada Nabi Muhammad SAW kecuali akan mendapatkan bantuan dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang terkait dengan materi. Lalu yang terkait dengan ilmu, bagaimana riwayat-riwayat yang tidak bisa dipungkiri. Nabi Muhammad SAW begitu masuk bulan suci Ramadan, nanti ada yang menjadi bagian dari kebiasaan kita di Indonesia, di Nusantara, dan di beberapa negara Islam, itu namanya tadarus. Nah, tadarus itu diawali atau sumber pertama tadarus itu adalah hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril yang selalu datang di bulan suci Ramadan untuk tadarus Al-Quran, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama mengatakan kalau disebut tadarus itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi untuk menyelami apa yang bisa diselami dari pesan, dari kesan, dari makna yang ada pada ayat-ayat suci Al-Quran. Dan bulan Ramadan, bulan yang benar-benar semestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan sebanyak-banyaknya amalan-amalan yang baik, dan puncak dari amalan baik adalah
menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu. Dan memang dikatakan orang yang berilmu itu dalam sesaat bisa dapat pahala. Tapi orang yang bodoh itu bertahun-tahun itu nggak dapat pahala. Bahkan na'udzubillah, orang yang berilmu itu dalam sesaat bisa mendapatkan pahala yang banyak. Dan orang yang jahil, orang yang bodoh, dia kehilangan semua kesempatan-kesempatan yang bisa dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita kalau membaca Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ilmu. Ratusan, lebih dari 800 ayat yang terkait dengan ilmu, yang mendorong untuk kita mencari ilmu, yang mengingatkan tentang pentingnya ilmu, yang memberikan kepada kita rangsangan untuk tidak pernah berhenti mencari ilmu di hari apapun, di tempat manapun, apalagi kalau berada di bulan yang istimewa. Dan kita membaca di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW dinyatakan dalam Al-Quran bagaimana beliau mengatakan waqur rabbi zidni ilma, dan katakan Tuhanku tambahkan untukku ilmu. Zidni ilma, tambahkan untukku ilmu. Dan kalau kita membaca bagaimana Nabi Musa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam ketika bertemu dengan hamba yang soleh, yang nanti dikatakan bahwa hamba yang soleh itu yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Musa waktu itu belajar dengan hamba yang soleh itu, yang nanti dikatakan hamba yang soleh itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa itu siap untuk menempuh waktu dan jarak yang tidak perlu dibatasi. Yang penting bisa mendapatkan ilmu. Dan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran seluruhnya adalah ilmu. Al-Quran seluruhnya melahirkan banyak sekali ilmu-ilmu yang terus berkembang. Dan bulan Ramadan, bulan yang semestinya bertambah semua kebaikan kita, dan ilmulah yang akan memberikan kepada kita bagaimana jalan untuk bertambah semua kebaikan kita. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita semuanya, dikatakan bahwa beliau yang pernah menyampaikan lan yashba' al-mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakun muntahahul jannah. Orang yang beriman itu tidak akan pernah merasa kenyang dari kebaikan yang dia dengar, sampai akhir dari semuanya adalah surga. Dan beliau juga Nabi Muhammad SAW yang menyatakan manhuman la yashba'an. Ada dua orang yang selalu merasa tidak pernah kenyang. Manhumun fil ilm la yashba' wa manhumun fi dunya la yashba'. Yang tidak akan pernah merasa kenyang adalah orang yang selalu mencari ilmu. Dan ini harus kita upayakan kita masuk dalam kategori orang yang tidak pernah kenyang mencari ilmu. Dan yang kedua adalah orang yang selalu mencari materi, selalu mencari dunia. Dia tidak pernah merasa kenyang dan tidak akan mendapatkan kenyang sampai nanti kubur yang akan memberhentikannya. Dan dikatakan bagaimana Rasulullah SAW sebagai teladan kita, beliau yang mengatakan idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilma. Apabila bertambah kepadaku satu hari, tidak bertambah dalam hari itu ilmu kepadaku, yuqarribuni ilallahi azza wa jal. Apabila bertambah kepadaku hari, datang hari yang baru, tidak bertambah untukku ilmu yang mendekatkan aku kepada Allah, fala burika li fi tulu'i syamsi zalikal yaum. Maka hari itu adalah hari yang tidak ada berkahnya dari semenjak terbitnya matahari. Hadis ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa setiap hari harus bertambah ilmu untuk kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah.
Kalau setiap hari harus bertambah, maka bagaimana dengan hari-hari di bulan suci Ramadan? Hari-hari yang begitu banyak malaikat, begitu banyak kesempatan untuk kita mendapatkan kebaikan. Dan Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita, hari yang tidak berkah itu adalah hari yang tidak bertambah ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan mari kita pastikan bulan suci Ramadan, bulan bertambah ilmu untuk kita semuanya, yang mendekatkan kita semua kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari yang tidak bertambah ilmu bagi kita. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan yang kali ini datang adalah bulan Ramadan yang paling baik untuk kita, yang paling baik untuk keluarga kita, yang paling baik untuk masyarakat kita, yang paling baik untuk bangsa dan negara kita, dan yang paling baik untuk semesta. Dan kita mengharap mudah-mudahan setiap hari kita adalah hari yang bertambah ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia sampai di akhirat. Banyak kurangnya dari saya, mohon diminta maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.